yang merasa ditinggikan akan direndahkan, dan yang merendahkan diri akan ditinggikan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah agar anjuran berbuat baik kepada sesama tidak dihambat oleh kepentingan-kepentingan diri yang hanya berpusat pada diri sendiri. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita dengarkan tadi dalam bacaan pertama dari Nabi Yesayas yang mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin menjadi pemimpin bukan karena tingkatan-tingkatan, tetapi karena dengan pekerjaannya menganjurkan dan melakukan apa yang disebut kebaikan. Kebaikan dilakukan oleh para pemimpin sebagai teladan, tetapi juga sebagai ajaan untuk membuat orang lain juga ikut ambil bagian dalam kebaikan itu. Mungkin kita mendengar kadang-kala ada anjuran oleh orang yang tidak melakukannya. Kadang-kala kita bereaksi, kamu saja tidak melakukan, masa menyuruh orang-orang lain berbuat baik. Pasti itu keliru. Anjurannya baik dan itulah yang perlu dilakukan. Dan tidak usah mencontoh yang buruk. Apalagi kalau kita berbuat baik, siapa tahu yang berbuat tidak baik, yang menganjurkan tadi justru menjadi orang yang baik. Tentu kita beruntung karena kita baik, tetapi juga bisa bersama Kristus membuat orang lain menjadi baik pula. Mungkin juga anjuran baik keluar dari lawan kita, musuh kita. Baik kita melakukan anjuran yang baik itu, siapa tahu musuh itu nanti berubah menjadi kawan yang berbuat baik, yang bersama-sama memuji Tuhan, melakukan kebaikan bagi kemuliaan Allah dan bagi sesama manusia. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus tadi mengatakan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tapi jangan turuti perbuatannya. Pemimpin memiliki tugas untuk mewartakan yang baik, untuk membawa keselamatan. Tentu saja tidak semua. Anjurannya baik, tetapi jangan dituruti penyimpangan-penyimpangan yang para pemimpin melakukan. Juga kita mendengarkan kadang-kala iman kita menjadi merosot. Dari kelihatan dari mana? Dari yang kita pentingkan adalah hal-hal yang lahiriah. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri terhadap orang-orang Farisi. Orang Farisi artinya orang yang mendirikan diri karena merasa lebih baik melakukan hukum Taurat lebih daripada orang-orang lain. Dan pakai lambang-lambang, pakai simbol-simbol baik di tangan maupun di kepala untuk menyatakan ya mereka menjunjung hukum-hukum Taurat dan melaksanakannya. Tapi mereka melaksanakan agar dilihat orang, dipuji sebagai pemimpin, bukan karena tertarik pada kebaikan yang datang dari Tuhan untuk berbuat yang baik untuk keselamatan semua. Saudara yang terkasih, juga dikatakan mari kita menyadari kita semua adalah saudara. Kalau ada orang yang disebut pemimpin tugasnya untuk mengabdikan diri lewat kepandaian memimpin itu untuk kebahagiaan orang itu dan dirinya sendiri juga. Maka Tuhan mengatakan baiklah, berhati-hati dengan pemimpin, karena pemimpin yang baik harus taat pada pemimpin yang lebih tinggi. Siapa itu? Ialah Allah sendiri. Kita bisa dan boleh menjadi pemimpin, baik pemimpin keluarga, pemimpin dalam pekerjaan, pemimpin dalam pergaulan, dan itu baik-baik saja. Tetapi isi dari kepemimpinan kita harus dilambari dengan kasih Kristus yang dianjurkan untuk kita dan kita hayati sendiri, dan kita ingin agar dengan penghayatan yang baik kita juga mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan pula. Marilah kita menyadari tantangan dalam hal ini juga tidak kecil. Karena kadang-kadang mereka yang hidup di tengah-tengah orang yang tidak baik, orang yang melakukan aneka macam kejahatan atau perbuatan yang tidak adil, tidak benar, atau bahkan kotor, tidak dengan mudah untuk berbuat yang kebalikannya, yaitu berbuat baik. Tapi dengan itu kita juga menyadari
tantangan kita besar, tetapi juga berkat yang kita terima juga lebih besar daripada apa yang kita harapkan. Marilah bersama-sama berdoa dan mohon dan berusaha agar kita selalu menganjurkan dan berbuat baik, supaya tanda kita betul-betul Tuhan, dan sebagai tanda kita ingin orang lain pun selamat karena perbuatan baik yang mereka lakukan, karena ajaran kita dengan kebaikan-kebaikan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.